Halo, apa kabar semua? Bapak yakin semua anak-anak dalam keadaan sehat? Puji Tuhan semua ya. Kita dapat masih melanjutkan mengikuti pembelajaran hingga saat ini. Oke, langsung saja Bapak akan menjelaskan materi berikutnya ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bapak akan pimpin sendiri, anak-anak ambil sikap berdoa. Ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami hingga pada saat hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh memulai aktivitas kami. Berkati kami Tuhan untuk mengikuti pembelajaran hari ini, supaya kami dapat memahami, dapat lebih fokus untuk memahami dan mengerti pembelajaran hari ini. Ke tangan-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Materi hari ini adalah lanjutan materi yang ketiga, yaitu atletik. Ya, Bapak sudah buatkan di sini PowerPoint-nya. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali, anak-anak mohon tetap menulis atau menyimpan datanya atau memprint out juga boleh, sebagai pertinggal untuk anak-anak, supaya kedepannya ada sebagai pegangan untuk mempersiapkan dirinya untuk penilaian harian, mid semester atau penilaian akhir semester, karena ini materi-materi yang penting juga untuk persiapannya. Seperti itu ya. Oke, langsung saja Bapak jelaskan di sini. Bagian lanjutannya yang kemarin kan itu lari gawang ya. Nah, sekarang Bapak lanjutkan yang bagian B-nya, loncat katak. Ya, anak-anak mungkin pernah dengar tapi belum memahami ya. Apa itu loncat katak? Loncat katak merupakan modifikasi salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lompat jauh. Kenapa disebut loncat katak? Karena memang loncat katak itu dilakukan seperti gerakan katak yang meloncat ya. Gerakan katak yang meloncat, makanya dikatakan loncat katak, seperti itu ya. Oke, loncat katak bertujuan memperkuat otot kaki dan meningkatkan kelincahan ya. Tujuannya menguatkan otot kaki ya. Loncat katak dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut dan 3 kali berturut-turut dengan kaki yang bersamaan, menumpu dan mendarat dengan 2 kaki, seperti itu ya. Hasil yang dilombakan adalah loncatan terjauh, semakin jauh, tapi hasilnya itu yang dilombakan setelah 3 kali berturut-turut loncatannya ya. Jadi bukan loncatan pertama sudah diukur, tidak. Jadi yang diukur setelah 3 kali, tep, dah, 3 kali seperti itu. Oke, lanjutkan cara melakukan loncat katak ini. Artinya kita harus memahami cara melakukannya ya. Ini yang pertama, mulai dari garis start, seorang peserta melakukan loncatan katak itu 3 kali berturut-turut. Tadi Bapak sudah jelaskan 3 kali berturut-turut ya, 3 kali. Oke. Kemudian lakukan dengan bertumpu dan mendarat dengan 2 kaki ya. Tadi Bapak sudah jelaskan juga, lakukannya bertumpu. Bertumpu maksudnya menopang ya, maksudnya dengan 2 kaki. Yang berikutnya untuk C-nya, tangan diawal dengan posisi sejajar ke belakang dan diayunkan sesuai loncatan. Sejajar ke belakang. Dan diayunkan sesuai loncatan. Ini nanti akan kita praktekkan bersama, anak bisa mengikuti nanti setelah penjelasannya. D, selanjutnya majulah setelah melakukan
Kenapa ada seperti ini langkah-langkahnya? Saya melakukan majulah. Karena kan yang diukur bagian badan yang terdekat dengan garis start. Maka yang menjadi jarak yang harus dicapai itu kan jarak terjauh. Maka usahakan jangan sampai mundur. Nanti yang diukur yang terdekat malah. Kalau kita mundur berarti jarak kita berkurang dari jarak yang sudah kita lakukan loncatannya. Jadi jangan sampai mundur, maju dulu. Maju dulu, kalau sudah diukur ya baru boleh kembali kemana. Atau mundur pun. Sebelum selesai diukur jangan mundur. Jelas ya? Untuk mengukur hasil, petugas akan memberi tanda pada bagian tubuh yang dekat dengan garis start. Nah ini tadi sesuai dengan yang D tadi ya, majulah setelah melakukan garis. Karena memang yang diukur itu yang dekat dengan garis startnya, garis awalannya, seperti itu ya. Jadi kalau garis startnya sudah ditentukan di situ, jadi kalau mundur ya jarak terdekatnya di posisi yang mundur tadi, maka akan rugi ya, akan berkurang jarak. Maka jangan sampai mundur, langsung maju setelah melakukan loncatan. Setiap anak memiliki 2 kali kesempatan dan hasil terjauh yang dicatat atau diambil. Jadi kesempatannya hanya ada 2 kali ya. Jadi contohnya nih, maksudnya seperti ini ya. Contohnya sudah melakukan loncat kataknya sekali. Kalau dihitung sekali loncat katak berarti 3 kali loncat. Tep itu masih hitungan sekali. Tep itu sekali ya. Contohnya jarak yang pertamanya ini, sekalinya ini. Contohnya jaraknya 4 meter ya. Terus lanjut lagi yang kedua, lakukan lagi tep. Jaraknya contohnya 4,2 meter. Yang diambil mana? Yang paling terjauh ya. Maka yang diambil itu 4,2 meter tadi ya. Itu yang diambil. Jelas ya anak-anak ya. Bapak yakin anak-anak sudah memahaminya. Kita lanjutkan. Nah ini gambar loncat kataknya seperti ini. Di sini ini kelihatan anak-anak sedang melakukan loncat katak. Nah ini ada alurnya, alur pertamanya nih. Tep. Nah, 3 kali ya. Ini yang urutan pertama orangnya ya. Maksudnya ini mereka berbalik untuk melakukan berbalik dulu, menunggu giliran seperti itu ya. Jadi ini yang sedang melakukan dari garis start, ini ada garis start dibuat. Melakukan lompatan, tangannya dari belakang mengayun, lurus ke belakang, ini mestinya lurus ini ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya gambar. Melakukan loncatan, tep. 3 kali ya. Ini masih sekali, harus 2 kali tadi ya, kesempatannya kan 2 kali seperti itu ya. Bapak yakin anak sudah paham ini gambarnya. Kalau ada soal gambar nanti misalnya ada penilaian, anak sudah pasti tahu lah ini gambar apa kan gitu. Seperti itu. Kita akan mempraktekannya segera tanpa membuang-buang waktu atau berlama-lama lagi. Kita akan mempraktekannya ke lapangan. Yuk, tetap semangat. Yuk. Halo anak-anak, kita lanjutkan prakteknya. Bapak yakin semua masih tetap semangat ya untuk melaksanakan prakteknya. Lanjutan dari lari gawang yang minggu lalu, sekarang kita lanjutkan untuk loncat katak ya. Bapak sudah jelaskan tadi melalui PowerPoint-nya, kita akan praktekkan. Tapi sebelumnya kita awali tetap dengan pemanasan ya. Ayo anak-anak semua ikuti pemanasannya. Yuk. Hitungannya seperti biasa ya, 1 kali 8 untuk 100. Ikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, teman seperti ini. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, sekarang tangannya angkat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pinggangnya ya, pinggangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 2 kali pendek, 2 kali panjang. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5. Oke, kita lanjutkan yang dinamisnya ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pemanasannya. Anak-anak bisa lanjutkan lebih lama lagi karena ini berupa video. Bapak hanya persingkat sedikit. Anak-anak bisa lanjutkannya. Tapi kalau untuk videonya boleh dipersingkat juga boleh. Tapi untuk gerakan intinya tetap diusahakan panjang ya, lengkap gerakannya seperti itu. Jangan terlalu singkat, jadinya nggak jelas gerakannya gitu, ngasal atau sembarangan gitu ya. Tolong dilakukan dengan baik, dengan serius seperti itu. Oke, ini Bapak sudah ada sediakan alatnya. Seperti ini ada Bapak taruh di sini pun, dan Bapak ada meterannya di sini untuk mengukur nanti ya. Kalau anak-anak nggak punya meteran bisa pakai penggaris juga boleh untuk mengukur jarak jauhnya loncat kataknya ya, hasilnya ya, karena kan hasilnya kan diukur, sebaiknya diukur seperti itu ya. Oke, Bapak buat di sini sesuai dengan garis yang di sini yang sudah ada di lapangan kita ini, supaya nanti garis startnya diawalinya dari sini. Jadi tidak membuat garis lagi. Kalau di tempat anak-anak di sana di sekitaran rumahnya boleh menyesuaikan ya, garisnya boleh dibuat tali rafia atau juga boleh digaris seperti tali yang jenis lain, boleh. Jadi menyesuaikan saja ya nak ya. Bapak yakin anak-anak sudah paham itu ya. Oke, langsung saja untuk prakteknya. Diawali dengan melalui dari garis startnya ya, bertumpu dengan 2 kaki seperti ini ya. Diawalinya seperti ini. Kemudian tangannya ke belakang seperti ini. Tangannya ke belakang seperti ini. Jangan ke depan. Kenapa ke belakang ini? Untuk menghasilkan loncatan terjauh ya, untuk menghasilkan loncatan terjauh. Ke belakang dulu seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti tenaganya maksimal, optimal ya, tenaganya paling kuat untuk menghasilkan loncatan. Nanti seperti ini, perhatikan. Ini Bapak coba yang pertama dulu untuk mengawali dulu. Perhatikan ya. 3 kali berturut-turut ya. Seperti itu. Itu percobaan pertama ya. Percobaan pertama. Itu ya. Kakinya serentak.
tep tep. Nah, seperti itu. Nanti yang diukur yang mana Pak? Yang diukur itu yang setelah 3 kali melakukan loncatannya. Kalau yang pertama diukur tidak, yang kedua diukur tidak ya. Berarti yang diukur itu yang ketiganya, 3 kali berturut-turutnya ya. Tep 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 ya. Nah, 3 kali ya. Oke, dan nanti Bapak akan praktekkan yang salah, yang sering terjadi ya. Tahun lalu kakak kelasnya yang sudah kelas 5 sekarang itu mereka masih ada yang salah mempraktekannya karena memang Bapak sengaja untuk percobaannya. Mereka masih ada yang salah, tapi ya setelah mereka belajar dan melaksanakannya kembali, jadi mereka memperbaikinya dan sudah bagus. Tapi yang salah ini Bapak akan jelaskan di sini ya. Yuk anak-anak coba perhatikan. Ini yang salah nih, yang salah nih Bapak tekan nih. Ayo anak-anak perhatikan ya. Nah, yang salah, kakinya seperti ini. Awalannya sudah benar, tapi lompatannya seperti ini. Ini yang salah ya. Seperti itu. Jadi itu tadi yang salah. Jadi loncatannya tidak menumpu dengan 2 kaki atau mendarat dengan 2 kaki. Mendaratnya hanya 1 kaki, tep tep. Biasanya suaranya pun akan berbeda ya. Suaranya tetep tetep gitu. Jadi enggak tep 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 gitu. Tetep gitu. Jadi kaki kiri dan kaki kanannya tidak serentak mendarat. Mestinya kan bagaimana? Mestinya harus mendarat serentak. Iya. Jadi harus serentak. Kalau di dalam lomba-lombanya ada namanya lomba di O2SN, Olimpiade Olahraga, itu akan didiskualifikasi atau tidak dicatat, tidak diambil nilainya, jaraknya tidak diambil, didiskualifikasi namanya, didis. Kenapa? Karena dia menyalahi aturannya, seperti itu, ya. Oke, itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua seperti ini. Perhatikan. Ini sudah benar. Tapi awalan loncatannya seperti ini. Tangannya di depan terus. Tuh, Bapak sengaja mengarah ke sini mundur, seharusnya harus maju langsung. Tapi karena Bapak hanya mempraktekkan dan harus fokus ke video, jadi Bapak langsung mundur ke sini supaya fokus ke video, sorotan kameranya. Jadi loncatannya seperti yang Bapak jelaskan di PowerPoint-nya, tangannya harus diayun sesuai dengan loncatan, seperti itu. Pas loncat, tep, 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 seperti itu, ya. Diayun sesuai dengan loncatan. Kemudian setelah melakukan loncatan harus maju, jangan mundur. Kenapa? Karena yang diukur itu, contoh nih, Bapak sudah pegang nih tempatnya ya. Ini sengaja Bapak pegang supaya sebagai tandanya ya. Sengaja Bapak pegang saat melakukan nanti sebagai tandanya. Karena Bapak sendiri di sini, ini nggak ada yang mengukur. Jadi nanti Bapak akan setelah melakukannya akan Bapak kasih tanda di bagian tubuh terdekat dengan garis start, seperti yang sudah jelaskan di PowerPoint. Bagian terdekat dengan garis start. Bagian terdekat apa contohnya? Kalau tangannya terdekat menyentuh tanah atau dasarnya atau lantainya, ya tangan yang diukur. Kalau tumit kaki, ya tumitnya yang diukur. Coba Bapak akan praktekkan, sekalian Bapak memegang ini supaya langsung jadi tandanya ya. Bapak buatkan tandanya nanti. Yuk, perhatikan. Ini. Nih. Tandanya di sini ya. Bapak udah buatkan tandanya di sini. Tuh. Tandanya di sini. Maka yang diukur, Bapak akan mengukur dari sini.
jaraknya sudah Bapak ukur, jaraknya 4,45 meter ya. 4,45 meter itu sama dengan 4 meter 45 cm. Nah, 4,45 meter ya. Nah, itu jaraknya. Ini Bapak hanya sekali, mestinya ada 2 kali. Nah, 2 kali, jadi diulangin lagi. Mana yang terjauh, yang pertama atau yang kedua, itu yang diambil ya. Nah, paham ya kira-kira anak-anak ya semua ya. Nah, jadi ini Bapak mengukur sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak-anak di sini di sekolah ini kita bisa melakukannya bersamaan, kita ukur bersama dan hasilnya kita buat. Nah, seperti itu. Jadi biasanya Bapak akan lombakan terjauh itu juara satunya paling bagusnya ya kan. Nah, itu paling bagus. Biasanya dilombakan berapa orang buat berapa meter jaraknya. Paham ya anak-anak semua ya. Nah, Bapak minta anak-anak mencobanya sebanyak 5 kali percobaan. Kenapa 5 kali Pak? Kan disuruh 2 kali. Nah, ada nanti anak yang nanya seperti itu, nggak apa-apa. Bapak suruh 5 kali. Kenapa Bapak bilang 5 kali? Supaya anak-anak kakinya terlatih ya, sesuai dengan tujuan loncat kata itu, yaitu melatih kelincahan atau melatih otot kaki. Nah, supaya ototnya terlatih ya harus banyak latihannya. Nah, makanya Bapak tambahkan 3 kali menjadi 5 kali. Yang diukur yang mana Pak? Yang diukur yang paling jauh dari 5 kali itu. Boleh 2 kali pertama boleh, atau yang ketiga boleh. Yang penting yang paling jauh ya. Kira-kira yang mana paling jauh, dikasih tanda dulu boleh. Kalau tandanya kira-kira enggak paling jauh, nah, diberhentikan, nggak usah dikasih tanda, diganti lagi. Paling jauhnya kasih tanda. Habis itu diukur, terus nanti akan Bapak minta, oh ya, ini akan menjadi tugas, buatkan prakteknya, video prakteknya untuk loncat kata. Bapak minta ini dilakukan dengan serius karena ini Bapak masukkan ke dalam penilaian ya, penilaian praktek ya, penilaian praktek. Jadi ini pengaruh nilainya besar. Bapak minta anak-anak melakukannya dengan baik, jangan sembarangan atau jangan cengengesan atau nggak serius ya, ketawa-ketawa dan main-main. Bapak nggak suka seperti itu. Tolong anak-anak melakukannya dengan serius, dengan semangat, dengan maksimal, dengan melakukan yang terbaik seperti itu. Ya, jelas ya anak-anak ya. Tetap ini akan menjadi tugasnya, tugas penilaian praktek. Tugasnya masuk ke penilaian praktek. Jadi tolong dilakukan dengan maksimal. Bapak minta tolong dilakukan dengan maksimal, dengan baik ya. Dan diserahkan atau dikumpulkan, dikirimkan itu jangan lewat waktu tenggaknya. Sesuai dengan waktunya ya, jangan lewat waktu tenggaknya. Karena kita memang mengejar waktunya ini. Kita pertemuan kita minggu beberapa itu kita ada terlewatkan. Jadi kita harus mengejar materinya. Oke, itu saja untuk hari ini, singkat saja. Langsung saja kita ke pendinginan sebentar ya nak ya. Oke, pendinginan, ayo ikuti anak-anak semua, ikuti hitungannya sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke, ini akan bawa bereskan semua. Tetap semangat ya anak ya. Itu saja untuk hari ini.
Salam olahraga. Belum semangat. Salam olahraga sportif. Ya, itu dia ya. Oke. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Salam sehat.